warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini aku akan membahas untuk pertanyaan pada daring sosiologi dari tanggal 11 September 2020. Oke, untuk refleksinya setelah kalian melihat video mengenai pola-pola perubahan sosial, Ibu minta untuk mengisi refleksi. Ada beberapa pertanyaan di sini harus kalian isi. Seperti biasa, kalian isi nama, kelas. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu kapan ulang tahun ibu kalian. Ini kenapa? Ya biar ingat aja. Yang kedua, pertanyaan berikutnya pertanyaannya adalah ada berapa pola perubahan sosial? Kemudian pertanyaan berikutnya, berikan contoh perubahan sosial yang sesuai dengan pola siklus. Kemudian disambut dengan pertanyaan terakhir yaitu contoh perubahan sosial yang sesuai dengan pola linier. Kita lihat jawaban dari masing-masing kalian. Ini adalah untuk keseluruhan semuanya, 3 kelas. Kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan sih ulang tahun ibu kalian? Ada yang menjawab 45. Ini beneran nih, 45. Kemudian ada 60, 10 Maret. Ada juga 79. Dan ada juga yang ternyata 2021. Wah, luar biasa ya. Sudah punya anak kelas 12 SMA. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ada berapa pola perubahan sosial? Jawabannya ada berapa? Jawabannya benar. Ada 3. Ada 3. Kemudian, kalau yang 4 ini mungkin, apa ya satunya? Pola setengah siklus, setengah linear ya. Oke, kemudian ada di 3. Oke, benar ya, siklus, linear, dan gabungan. Kemudian, sama siklus, ini kurang 1 ya, gabungan. 3, nah siklus, pola linear, dan pola gabungan. Banyak, ada 18. Ini pola siapa? Kemudian ada 8. Ini mungkin kalian bingung dengan bentuk-bentuk perubahannya atau contohnya. Yang benar 3 ya. Oke, berikutnya contoh perubahan sosial. Nah, tadi di ulang tahun. Ini tadi sudah. Kemudian contoh sesuai dengan pola siklus. Untuk pola siklus, Ibu ingatkan kembali. Yang namanya pola siklus itu seperti roda. Benar. Seperti roda yang kadang dia bisa berubah polanya seperti lingkarannya karena dia roda, dia berbentuk seperti lingkaran. Dia bisa berubah-ubah, bisa kembali pada kondisi awal. Seperti contohnya hal-hal yang berkaitan dengan tren atau gaya hidup, seperti model pakaian, model handphone, gaya rambut. Ini luar biasa sekali untuk perubahannya. Untuk handphone ya, kita sebut salah satu merek, nggak masalah ya, yang karena kelihatan sekali untuk dari segi fisiknya. Ada HP Samsung, kalian ada model flip ke atas, kemudian di yang samping fold, tulisan fold ya. Nah, dengan harga yang luar biasa. Nah, mode ini sudah pernah dipakai, fold ini pernah dipakai oleh merek Nokia. Kemudian oleh Samsung dia dibuat dengan inovasi-inovasi yang baru. Sehingga terbukti adanya pola siklus itu tadi. Dia bisa mode itu diinovasi, diperbaiki sesuai dengan kondisi atau tuntutan zaman, atau bahkan menciptakan tren. Nah, ini penting ya, tren. Oke.
Demikian untuk pola siklusnya ya. Benar seperti roda, hanya saja untuk contoh miskin dan kaya ini tidak tepat digunakan untuk contoh pada pola siklus. Kemudian yang berikutnya adalah pola linier. Pola linier ini adalah pola yang mirip dengan garis karena dia garis kan, linier. Dan dia ketika berada dalam kondisi A kemudian menjadi kondisi B, kondisi C, maka dia akan berhenti pada satu titik dan tidak akan kembali pada titik awal seperti pada sesuai dengan teori evolusi. Kemudian kita lihat contohnya, contoh perubahan sosial. Ada yang menyebutkan dari masa penjajahan hingga kini. Masa penjajahan kita bahas sebentar untuk masa penjajahan. Masa penjajahan kolonial ya. Kolonial. Kemudian kita merdeka. Nah, sudah selesai? Belum. Ternyata muncul istilah neo-kolonial. Apa itu? Neo kan baru. Jadi neo baru artinya neokolonial adalah penjajahan bentuk baru. Kalau dulu, masa dulu yang namanya kolonial zaman penjajahan itu dia pakai senjata. Kemudian dia pakai perang terbuka. Kelihatan ya dulu waktu Belanda Jepang ke sini. Setelah merdeka kemudian muncullah penjajahan baru. Kalau penjajahan yang ini kita kerasa sekali. Tapi kalau penjajahan baru ini, neokolonial, ini adalah bentuk penjajahan. Tapi tidak merasa dijajah. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, tapi secara keseluruhan pola linear ya seperti ini. Kalau untuk melihat masa kolonial, merdeka, neokolonial, ini nanti pembahasan yang lain lagi. Kemudian untuk pembahasan beberapa pertanyaan terkait dengan refleksi untuk materi pola-pola perubahan sosial untuk 73 tanggapan dari siswa. Terima kasih kalian sudah aktif. Terima kasih juga Abdullah sudah aktif. Semoga kedepannya juga semuanya aktif. Anissa Fitri oke, Nanda, Umron, Hanafi ada juga, kemarin belum. Hidayat sudah juga setelah HP-nya rusak. Oke, kita ke membahas untuk yang kelas 11. Silahkan untuk kelas 12 boleh di skip. Kita ke kelas 11 maaf. Kita ke kelas 11. Ya, pertanyaannya terkait dengan kelompok besar, kecil, primer, sekunder. Kita lihat di jawaban kalian. Pertanyaan sama diawali dari nama, kemudian dari kelas kalian, dan ada muncul 63 tanggapan. Ada Kerindra, dari Kerindra Irna. Oke, ada nggak yang selama ini tidak ada? Ternyata tidak ada. Salim, oke. Rahmi, oke. Oh ada, Fahriza ada. Sudah berhasil ya. Yang nggak ada Zanzabil, kemana Zanzabil? Untuk pertanyaannya, kita lihat kapan ulang tahun ibu kalian sama pertanyaannya supaya ingat kalian. Silahkan kasih kado atau berikan ucapan terima kasih karena sudah membesarkan kalian. Kita lihat ke jawaban dari kalian. Ini sama ya kayak kelas 12 tadi, ternyata orang tuanya ada yang lahir di 2020. Luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan. Kalau menurut Anda, keluarga kalian masuk ke kelompok primer atau sekunder? Jawabannya apa? Tolong diingat ya. Untuk pertanyaan ini sekali lagi silahkan diamati pada kondisi keluarga masing-masing. Nah, ada dua opsi. Apakah kalian mau masukkan ke primer atau sekunder?
Sekunder. Rasanya tidak ada yang menyebutkan ke sekunder, karena kalau dilihat dari kondisi dari keluarga masing-masing, sangat erat, bersifat personal, emosional, ini benar. Kalau ada yang menyebut sekunder, karena mungkin ya karena kondisinya tidak seperti yang dijabarkan atau ada pada suatu kelompok yang primer. Kemudian, sepertinya semuanya primer ya, primer. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir. Apa yang membedakan kelompok besar dan kelompok kecil? Apa yang membedakan? Jawaban dari kalian tuh bermacam-macam. Sebentar kita lihat. Kelompok besar apabila bobot tugas yang ditangani dilaksanakan penting. Nah, ini seharusnya jumlahnya relatif kecil. Berarti apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah jumlahnya, ya kan? Kecil, besar. Kalau keluargamu 4, kemudian ada misalnya kelompok arisan jumlahnya 50. Mana yang dimasukkan ke kelompok besar, mana yang masuk ke kelompok kecil? Apakah arisan atau keluarga? Kalau keluarga jelas ini ya. Nah, karena dia kecil. Arisan karena jumlah 50 di sini. Itu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.